Baik, selamat pagi. Kita akan belajar tentang morfologi, bakteri, dan pewarnaan gram. Ini adalah materi teori praktikum ya yang akan kita lakukan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, adik-adik, morfologi bakteri ini pada dasarnya ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk dasar. Ini harus dikuasain, jangan sampai lulus mata kuliah ini tidak tahu sama sekali tentang bentuk dasar. Yang pertama adalah kokus ya. Kokus itu bentuknya bulat ya. Kemudian yang kedua adalah bacillus, itu bentuknya batang ya. Kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk lainnya. Saya kelompokkan dalam bentuk-bentuk lainnya, ada filamen, ada batang bengkok, dan lain sebagainya. Saya mohon perhatiannya, adik. Nah, ini adalah saya ambil dari referensi ilmu TLM 2020, morfologi dan agregasi seluler bakteri. Kita mulai dari bentuk yang bulat ya. Tadi masih ingat ya disebut dengan apa? Kokus ya. Kokus. Jika dia berbentuk bulat namun dia bergandengan dua-dua seperti ini, maka disebut diplococcus ya. Paham ya? Jika dia bergandengan dua-dua seperti ini, tapi dia berada dalam kapsula atau lendir di sini ya, dalam lendir atau disebut dengan kapsula, maka disebut Diplococci encapsulated ya. Diplococcus encapsulated. Nah, jika dia bentuknya kokus ya, kemudian bentuknya menggerombol ya, seperti buah anggur, maka dia disebut Staphylococcus. Nah, jika bentuknya dia bulat tapi dia berbaris seperti ini ya, berbaris seperti rantai, maka disebut Streptococcus ya. Nah, jika dia bulat atau kokus dan bentuknya adalah segi 4, 3 dimensi ya, di segi 4 ya, seperti ini bertumpuk disebut Sarcina. Dan jika dia berbentuk bulat tapi dia bergandengan 4-4 seperti ini disebut dengan tetra. Ingat ya, bentuk awalnya adalah kokus ya. Kemudian yang kedua bentuknya adalah bacillus atau batang. Jika dia tunggal maka disebut dengan bacillus. Jika dia tunggal tapi agak membulat maka dia disebut Coccobacillus. Artinya bentuk antara kokus dengan bacillus. Ya, bentuk perpaduan antara kokus dengan bacillus. Nah, jika dia bacillus bergandengan dua-dua maka disebut diplobacilli atau diplobacillus ya. Sama seperti tadi diplococcus ya. Nah, jika dia berbentuk bacillus dan dia berderet maka disebut dengan streptobacillus, sama tadi streptococcus. Dan jika dia bentuknya basil batang tapi dia berbentuk berjajar berdiri maka disebut dengan palisades. Palisade ya, betul seperti ini. Nah, ini dua ini tentang kokus dan basil. Kemudian adik-adik ini adalah bentuk yang lainnya. Bentuk yang tidak bisa dideskripsikan dalam kokus maupun bacillus ya. Ada vibrio, bentuknya batang seperti ini tapi bengkok ya, batang bengkok. Contohnya vibrio cholera. Kemudian ini ada enlarged roots ya, bentuknya seperti apa ya, akar ya, jadi bentuknya memanjang. Kemudian ada vibrio, ada koma, bentuknya koma ya. Ini koma seperti huruf koma, ada flagelnya di belakang, ini disebut dengan koma, bentuk koma. Ya. Kemudian ada bentuk helikal, ya. Helikal artinya dia berbentuk batang tapi terpuntir. Kemudian dia ada yang berbentuknya clubroot ya. Jadi dia ada membesar di salah satu ujungnya kemudian mengecil. Kemudian ada bentuk filamen ya. Filamen ya, dia berbentuk seperti pita. Dan pengembangan untuk bentuk filamen ini ada spirosit ya. Ya bentuknya seperti ini, keriting, dan juga corkscrew form ya, bentuknya seperti ini. Ada juga yang berbentuk tunas ya, seperti ini. Nah, ini morfologi
dan agregasi bakteri ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau saya ulang lagi tadi, bentuk dasarnya ada 3, yaitu adalah kukus, bacillus dan batang, autokus, batang dan lainnya. Dan ini adalah bentuk-bentuk. Bisa dipahami adik-adik ya? Bisa? Ya. Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan langsung saja open mic ya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan kepada adik-adik tentang bagaimana sih kita mengidentifikasi bentuk-bentuk itu. Ya. Bagaimana kita mengidentifikasi bentuk-bentuk itu? Yang pertama adalah dengan teknik yang disebut dengan pewarnaan gram. Teknik pewarnaan gram ya, dengan teknik pewarnaan gram. Ini gram ini bukan satuan berat ya, ini nama orang ya. Oleh karena itu, kalau adik-adik saya ingatkan mulai dari sekarang, jangan dilupakan, kalau menulis pewarnaan gram, G-nya harus huruf besar ya. G-nya harus huruf besar. Karena apa? Nama orang. Seperti ini, Risa Widianti. R-nya besar, W-nya besar. Kan gitu ya. Ari Santika Putri Rawek, R-nya juga besar. Gitu ya. Karena apa? Nama orang gitu ya. Kalau G-nya kecil itu adalah satuan berat. Berapa gram, berapa kilogram gitu ya. Kecil. Kemudian gram ini nama lengkapnya adalah Profesor Hans Christian Gram yang mengembangkan teknik ini pada tahun 1884. Pewarnaan gram itu apa sih? Pewarnaan gram adalah cara identifikasi morfologi bakteri berdasarkan reaksi yang timbul pada struktur dinding sel bakteri ya, akibat pemberian reagen yaitu gentian violet, iodin, alkohol 96% dan safranin. Sesuai prosedur. Nah, itu ya. Jadi dia adalah cara identifikasi bakteri berdasarkan strukturnya. Oke. Nah, ini ya yang saya garis bawahi adalah struktur dinding sel bakteri. Nah, prinsipnya pewarnaan gram adalah proses identifikasi berdasarkan struktur membran plasma dan dinding sel. Berdasarkan struktur membran plasma dan dinding sel. Nah, yang kedua prinsipnya adalah bagian dari membran sel yang disebut dengan peptidoglikan. Mohon diingat, bagian dari membran sel yang disebut dengan peptidoglikan adalah bagian yang sangat menyerap warna. Ya, jadi dia bisa menyerap warna. Nah, adik-adik, ini adalah dua struktur dinding sel bakteri. Ya. Tadi masih ingat ya, Risa, yang bagian menyerap warna disebut apa? Ada yang masih ingat? Yang saya sebutkan, bagian yang menyerap warna disebut dengan? Hidrofini. Peptidoglikan ya. Nah, saya ulang deh. Bagian dari membran sel yang disebut dengan peptidoglikan adalah bagian yang sangat menyerap warna. Ya. Paham ya? Nah, bakteri itu kalau kita lihat ada yang peptidoglikannya, ini peptidoglikan ya, bentuknya seperti pipa berwarna biru ini ya, biru kehijauan. Ya. Ada yang peptidoglikannya ada di sini. Oke. Panah saya kelihatan ya? Panah saya kelihatan? Tanda panah? Terlihat kelihatan. Baik. Ada yang peptidoglikannya ada di sini, ada yang peptidoglikannya ada di tengah. Ya, ada di tengah. Jadi ini peptidoglikan, ini membran plasma, ya. Ada peptidoglikannya, ini membran plasma seperti roti tawar yang di atasnya ada susu ya. Ada susu kental manis ya, peptidoglikannya di sini. Ada yang dia berbentuknya sandwich ya. Jadi di sini dinding sel bagian luar, dinding sel bagian dalam, dan di tengah-tengahnya ini adalah peptidoglikan. Ada dua struktur ya, satunya seperti ini, satunya seperti ini. Padahal bagian yang menyerap warna itu adalah peptidoglikan. Dinding sel membran plasma tidak menyerap warna, yang menyerap warna hanya peptidoglikan. Nah, Hans Christian Gram menemukan kedua struktur ini dan mengembangkan teknik identifikasi morfologi bakteri melalui pewarnaan gram. Ya. Nah, langsung saya ke prosedur praktikum yang harus kita lakukan. Ya, pertemuan selanjutnya. Alat dan bahan yang diperlukan. Alatnya adalah APD, kemudian ose bulat, ya,
lampu Bunsen dan pemantik api. Ini harus nanti disiapkan ya. Kemudian objek gelas dan mikroskop. Kemudian bahannya adalah biakan bakteri, cat gram. Ya. Cat gram itu ada 4, tolong catat ini. Cat gram itu ada 4, yaitu adalah gentian violet, ya, kemudian iodin, alkohol 96% dan safranin. Ya. Dan yang ketiga adalah oil emersi. Oke, itu alat dan bahan. Prosedur kerja yang akan kita lakukan ya. Pertama, menggunakan APD ya, menggunakan APD dengan lengkap. Kemudian yang kedua melakukan fiksasi ya, melakukan fiksasi. Fiksasi itu adalah seperti yang pernah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, waktu kemarin kita sterilisasi, melewatkan objek gelas di atas nyala api ya. Kemudian yang ketiga pengambilan kuman, dan yang keempat adalah pembuatan hapusan kuman. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini membubuhkan cat gram yang pertama, yaitu adalah kristal violet. Kristal gentian violet dibubuhkan pada cat gram, pada sediaan bakteri pada objek gelas selama 30 detik, kemudian dibilas dengan air mengalir. Kemudian yang kedua pembubuhan cat gram yang kedua, yaitu adalah iodin, ya, 30 detik waktunya, kemudian dibilas dengan air. Dan yang ketiga adalah membubuhkan alkohol 96% ya selama 20 detik dibilas dengan air. Dan yang terakhir adalah membubuhkan safranin ya selama 30 detik dan kemudian dibilaskan dengan air dan diamati di mikroskop ya. Nah, nanti hasilnya akan terlihat seperti ini adik-adik ya. Ketika kuman yang ditemukan itu termasuk gram negatif ya, maka dia akan berwarna merah. Dan ketika kuman yang ditemukan itu adalah gram positif, maka dia akan berwarna ungu ya, biru keunguan ya. Oke, nah, saya akan tampilkan dulu video tentang pewarnaan gram ini ya. Oke. Mohon disimak. Sudahkah terlihat? Halo? Sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah, Bapak. Ya. Jelas, Bapak. Apa kabar adik-adik mahasiswa TLM Stikesura Medika? Bertemu lagi dengan saya, Pak Fairuz. Pada hari ini kita akan belajar tentang pewarnaan gram untuk mengidentifikasi bakteri. Pewarnaan gram ini adalah metode yang disebut dengan metode diferensial, yaitu bagaimana kita bisa mengidentifikasi bakteri berdasarkan morfologinya, berdasarkan bentuk-bentuknya. Nah, adik-adik sekalian, teknik pengecatan gram ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884. Hans Christian Gram memperkenalkan teknik ini untuk mengetahui reaksi dari dinding sel bakteri terhadap cat-cat yang digunakan dalam pewarnaan ini. Nah, sebagaimana kita tahu adik-adik, ada 3 tahapan cara mengidentifikasi bakteri. Yang pertama adalah presumptive test, kemudian kedua adalah confirmative test, dan yang ketiga adalah complete test. Baru dilanjutkan dengan pengecatan gram atau pewarnaan gram. Namun pada kasus-kasus spesifik tertentu, misalnya
pada kasus yang dicurigai terjadinya infeksi Neisseria gonorrhoeae yang mengakibatkan penyakit kencing nanah, maka pengecatan gram ini adalah gold standard. Dengan pengecatan gram, kita bisa identifikasi bakteri Neisseria gonorrhoeae tersebut, yaitu dengan kenampakannya adalah bentuknya Diplococcus. Apa yang pertama kali kita lakukan dalam teknik pengecatan gram ini? Yang pertama adalah kita menggunakan APD yang lengkap tentunya. Menggunakan handscoon, menggunakan jas laboratorium, kemudian kita menggunakan masker, dan untuk lebih aman kita juga menggunakan Google. Alat yang kita gunakan dalam pewarnaan gram ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek gelas, kemudian Bunsen, kemudian ose bulat, kemudian pipet tetes, selanjutnya adalah rak pengecatan, dan yang terakhir adalah botol semprot yang berisi air. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam praktikum pengecatan gram ini, yang pertama adalah sediaan bakteri, kemudian cat gram, kristal gentian violet, kemudian lugol, kemudian alkohol 96%, dan yang terakhir adalah fuksin program. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan kode pada objek gelas yang akan kita gunakan. Selain memberikan kode, adik-adik juga bisa memberikan penanda atau marker berupa bulatan dengan ukuran kurang lebih 2 kali 3 cm pada objek gelas, yang fungsinya adalah akan mempermudah adik-adik nantinya menemukan bakteri ketika melakukan pengamatan di mikroskop. Langkah selanjutnya, kita nyalakan api Bunsen. Kemudian kita lakukan fiksasi pada objek gelas dengan cara seperti ini. Fungsinya adalah untuk menghilangkan lemak-lemak yang kemungkinan berada pada kaca, sehingga nanti ketika pengamatan di mikroskop bisa terlihat relatif lebih jernih. Selanjutnya kita fiksasi ose bulat sampai berwarna merah menyala. Setelah itu kita akan masukkan aqua desteril ke dalam objek gelas ini. Kita masukkan 1 mata ose pada objek gelas. Kemudian kita fiksasi lagi. Tahap selanjutnya, kita ambil sediaan bakteri yang akan kita warnai. Kemudian kita fiksasi pada tepiannya dengan cara memutar seperti ini. Kemudian kita fiksasi lagi ose sambil kita bersiap membuka sediaan bakteri dengan cara seperti ini. Setelah ose berpendar berwarna merah, kita akan segera mengambil sediaan bakteri. Namun demikian, kita coba letakkan dulu ose yang berwarna merah ini kepada bagian yang kosong di dalam sediaan bakteri. Fungsinya tentu saja
agar sampel yang kita ambil ini benar-benar sampel yang bagus, bukan sampel yang terbakar karena panasnya OSE ini. Mari sekarang kita lakukan. Kita letakkan pada bagian yang kosong, tidak ada bakterinya. Kemudian kita ambil koloni bakteri dengan cara menyapukan permukaan OSE pada permukaan media. Selanjutnya kita lakukan proses pembuatan hapusan bakteri pada objek gelas. Kita mulai dari salah satu ujungnya, kemudian kita buat putaran kecil-kecil hingga memenuhi bagian yang sudah ditandai dengan marker. Setelah selesai, kita fiksasi lagi. Demikian pula pada objek gelas yang kedua. Kita ambil Aquades, kita lakukan fiksasi lagi pada OSE. Kita ambil sediaan bakteri seperti cara yang pertama tadi. Kemudian kita buat hapusan pada objek gelas dengan cara memutar kecil-kecil hingga memenuhi bagian yang sudah kita beri tanda tadi. Dan langkah terakhir pada tahap awal ini adalah dengan melakukan fiksasi pada OSE dan juga pada objek gelas yang sudah dibubuhkan atau dibuat hapusan bakterinya tadi. Setelah kita buat hapusan bakteri pada objek gelas, langkah selanjutnya adalah melakukan fiksasi. Fiksasi yang kedua ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kuman yang sudah dibubuhkan pada objek gelas ini dia mati karena perlakuan panas. Langkah selanjutnya adalah meletakkan hapusan bakteri pada objek gelas ini di rak pengecatan. Berikutnya kita bubuhkan cat gram yang pertama, yaitu kristal gentian violet dengan cara seperti ini. Lakukan hingga memenuhi seluruh area yang sudah Anda tandai. Kemudian diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, lalu kita bilas dengan menggunakan air dengan cara seperti ini. Dan kemudian kita tiriskan.
Selanjutnya kita bubuhkan cat gram yang kedua, yaitu Lugol. Hingga memenuhi pada seluruh bagian yang kita tandai tadi. Kemudian diamkan dalam waktu 1 menit. Selanjutnya kita lakukan pembilasan kembali dengan air dengan cara seperti ini sampai seluruh cat gram yang kedua, yaitu Lugol, bersih dari objek gelas tersebut. Lalu kita tiriskan. Langkah selanjutnya adalah membubuhkan alkohol 96%. Dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu hingga memenuhi seluruh area yang ditandai. Waktu yang diperlukan adalah 15 detik. Setelah 15 detik, kita lakukan pembilasan dengan air. Kemudian kita tiriskan. Selanjutnya, cat gram yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah fuksin program, yaitu karbol fuksin yang digunakan khusus untuk pengecatan gram. Caranya adalah dipipet, kemudian bubuhkan hingga memenuhi seluruh bagian yang kita tandai tadi. Waktu yang diperlukan adalah selama 3 menit. Langkah terakhir pada tahap ini adalah dengan melakukan pembilasan. Kemudian kita tiriskan. Langkah berikutnya adalah mengeringkan sediaan ini dengan menggunakan tisu dengan cara mengelap pada bagian bawahnya. Anginkan sampai bagian bawahnya dan bagian atas benar-benar kering dari air. Proses pewarnaan telah selesai dilakukan dan tahap selanjutnya adalah melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop. Lakukan pada perbesaran 10 kali untuk menemukan lapangan pandang. Setelah lapangan pandang terlihat di mikroskop, kemudian lakukan pengamatan pada perbesaran 100 kali, tentu saja dengan menambahkan oil imersi untuk mengidentifikasi jenis gram apa yang kita temukan pada sediaan yang sudah kita buat. Jika bakteri yang kita temukan adalah bakteri gram negatif, maka yang akan teramati di mikroskop adalah
bakteri tersebut berwarna merah, seperti pada gambar berikut ini. Jika bakteri yang kita temukan adalah bakteri gram positif, maka penampakan di mikroskop bakteri tersebut adalah berwarna ungu, seperti pada gambar berikut ini. Perbedaan Oke, itu tadi adik-adik ya. Nanti video YouTube-nya saya share juga. Jadi itu yang akan kita praktikumkan. Ada pertanyaan? Silakan. Bisa diikuti videonya tadi? Kebayang ya? Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, kenapa sih bisa kita mendapatkan dua bentuk ya gram ini? Nah, prinsipnya begini. Ini ya. Jadi, nah ini dia. Masih ingat tadi ya, bagian yang paling menyerap warna itu adalah peptidoglikan ya. Nah, kita lihat pada gram positif, peptidoglikannya ada di luar. Berarti dia menyerap warna dong kan gitu ya. Nah, kemudian pada gram negatif kita tahu bahwa peptidoglikannya jumlahnya lebih sedikit dan juga berada di tengah. Jadi dia punya dua dinding sel bagian luar dan dinding sel bagian dalam. Dinding sel, membran bagian luar, membran bagian dalam. Otomatis ini tidak terwarnai, ya. Ini tidak bisa terwarnai. Oleh karena itu, prinsipnya seperti ini adik-adik. Ketika bakteri dibubuhkan dengan kristal gentian violet, maka semuanya bakteri, baik gram negatif maupun gram positif, dia akan berwarna ungu. Berwarna sewarna dengan gentian violet. Kemudian dibilas dengan air, ya, dibilas dengan air. Kemudian selanjutnya dibubuhkan cat gram yang kedua, ini disebutkan iodin. Ya. Oke, gentian violet ini warna dasar, kemudian iodin ini perekat ya. Jadi perekat warna supaya warnanya tidak lepas ya. Jadi dilem ya, dilekatkan dengan iodin atau lugol. Tadi pada video saya sebutkan lugol. Kemudian bilas dengan air. Kemudian yang ketiga adalah dengan alkohol 96%, ini fungsinya adalah melunturkan warna. Melunturkan warna ya, ingat ya. Nah, karena struktur dinding selnya seperti ini, ya, pada gram negatif ya, itu peptidoglikannya jumlahnya lebih sedikit dan berada di tengah, maka sebenarnya warna ungu yang tadi menempel itu tidak terserap, ya, hanya menempel saja. Sehingga ketika dibilas dengan alkohol 96% pada gram negatif, maka dia akan luruh, warnanya akan hilang. Kalau pada gram positif, dia tidak hilang. Kenapa? Karena peptidoglikannya ada di luar dan dia sangat menyerap warna dan sudah diikat warna itu oleh iodin atau lugol tadi. Sehingga ketika kita bilas dengan alkohol, maka gram positif dia tetap akan berwarna ungu dan gram negatif dia kembali tidak berwarna karena warnanya hilang. Kemudian cat gram yang terakhir disebut safranin, ini disebut dengan warna pembanding yang ini akan mewarnai dinding sel bakteri gram negatif yang tadi warnanya hilang karena alkohol. Sehingga ketika pengamatan akan terlihat seperti ini, gram negatif terwarnai dengan safranin, gram positif dia terwarnai dengan gentian violet sudah masuk menyerap di peptidoglikan tadi. Sehingga semacam ini rangkumannya, tahap pewarnaan gram, perlakuannya ya, pembuatan preparat seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian fiksasi, pembubuhan gentian violet 30 detik ya. Tadi yang di video itu 3 menit ya, ternyata ini ada yang bisa lebih cepat lagi, dia buktikan 30 detik sudah bisa mewarnai. Ketika gentian violet, gram positif dan gram negatif sama-sama berwarna ungu, kemudian cat gram yang kedua adalah larutan iodin atau iodium atau lugol 30 detik. Kemudian cuci dengan air dan keringkan, kemudian
Cat gram yang ketiga adalah dekolorisasi dengan alkohol. Cat gram yang ketiga itu alkohol 20 detik. Kemudian cuci dengan air dan keringkan. Dan cat gram yang terakhir keempat adalah safranin yang memberikan warna pembanding selama 30 detik ya. Gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Nanti bisa disimak lagi videonya. Saya berikan YouTube-nya. Itu yang akan kita praktikumkan di pertemuan selanjutnya ya. Mohon dipersiapkan, dipelajari dengan baik sehingga nanti waktu praktikum sudah tidak lagi canggung gitu ya, tinggal mantapan saja. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini adik-adik. Terima kasih semuanya, semoga tetap sehat selalu. Selamat siang. Jika tidak ada pertanyaan saya akhiri. Selamat siang Bapak. Ya, Terima kasih selamat Bapak. siang. Terima kasih ya. Iya, Bapak. Iya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya.